Mas Koki pertama yang saya beli itu rancu dan ryukin waktu itu. Kenapa saya milih rancu? Karena lucu aja gitu, ikannya nggak ada dorsalnya gitu kan, bulky, gemoy lah gitu, lebih lucu kalau kata saya gitu kan dibanding ikan yang lain. Terus saya tahulah yang namanya oranda tuh. Oh ternyata lebih asik gitu kan ngeliat oranda gitu kan, ada jambulnya juga, dorsalnya tinggi, ekor lebar gitu kan, lebih enak lah gitu kan. Mulai dari situ saya mulai memelihara oranda. Kalau kita ngambil dari size sekecil gitu tuh, kita tuh harus ngeadaptasiin dulu dari yang awalnya sasut ke pelet. Tuh agak berabe kalau menurut saya gitu kan. Beda kalau dari farmnya atau dari bedernya kita ngambil ikan yang emang udah makan pelet dari sananya, ya di kita pun nggak usah kayak ada treatment atau adaptasi pakan lagi lah begitu kira-kira. Nge-grooming koki itu asik kok, serius dah. Dari awalnya ikan kecil tiba-tiba besar gitu kan, apalagi kalau emang ikan itu bisa kita bawa kontes terus juara, wah rasa bangganya sih udah nggak ada lawan gitu, maksudnya tuh udah jos lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Antara Tiga, perkenalkan nama saya Dudi Gunawan atau biasa dipanggil Dudi. Saya sebagai seller, groomer, sekaligus pemilik Jersey Goldfish. Kenapa saya kasih nama Jersey Goldfish ya? Awalnya karena emang saya usaha sebelum Mas Koki itu, saya punya usaha mengenai jersey atau ya kayak pakaian olahraga untuk kayak di bola, basket dan lain-lainnya lah yang berhubungan dengan olahraga. Biar orang lebih mengenal bahwa saya tuh usahanya di Goldfish gitu. Jadi sama saya di ujung saya kasih nama Goldfish lah. Jadi Jersey Goldfish biar orang-orang lebih tahunya tuh ya usaha ikan Mas Koki, bukan usaha di pakaian. Awal mula saya bermain ikan Mas Koki ya, awalnya saya main ke teman kerjaan ya waktu itu ya. Main ke kerjaan karena emang saya udah jenuh bermain ikan lain lah kayak predator, cana, terus main kayak aquascape itu udah mulai jenuh lah waktu itu. Main ke rumah temen waktu itu, saya lihat kok ikannya lucu-lucu gitu kan, gemoy-gemoy lah gimana gitu waktu itu. Saya nanyain tuh, ikan apa ini bro? Kata teman saya, ini kan ikan Mas Koki gitu. Oh, saya nanya dulu tuh, apakah sama nggak kayak ikan perawatan ikan Mas Koki itu kayak gimana? Kan nanya dulu lah, cari-cari dulu, apakah bisa saya pelihara atau enggak gitu kan? Apakah bisa saya terapkan? Oh, mungkin karena ada perbedaannya gitu kan, saya tanya-tanya dulu.
ternyata saya udah oke, cocok. Saya nyari tuh mulai di YouTube tentang ikan mas koki. Mulai tuh saya berani beli ikan mas koki pertama yang saya beli itu rancu dan ryukin waktu itu. Kenapa saya milih rancu? Karena lucu aja gitu, ikannya nggak ada dorsalnya gitu kan, bulky, gemoy lah gitu, lebih lucu kalau kata saya gitu kan dibanding ikan yang lain. Setelah itu saya mencari yang lain tuh, ikan jenis koki yang lain. Terus saya tahulah yang namanya oranda tuh. Oh ternyata lebih asik gitu kan ngeliat oranda gitu kan, ada jambulnya juga, dorsalnya tinggi, ekor lebar gitu kan, lebih enak lah gitu kan. Mulai dari situ saya mulai memelihara oranda. Lalu saya mencari tuh di Bandung tuh apakah ada komunitas mas koki atau enggak gitu kan. Saya nyari-nyari di Facebook waktu itu. Akhirnya ketemu tuh ada yang namanya tuh Koodan gitu kan. Ngobrol-ngobrol dulu, kita chatting-chattingan. Akhirnya saya mencoba main ke farmnya Koodan di Cibiru waktu itu. Saya setelah main ke sana, saya ngelihat Koodan waktu itu dia lagi ternak oranda. Saya tuh nanyain, kok ini jenis ikan mas koki apa ya? Dia jelasin tuh Koodan tuh, ini namanya oranda dut. Oh bagus juga ya kok ya gitu kan, berjambul, ekornya panjang gitu kan, terus dorsalnya tinggi banget gitu kan istilahnya. Ternyata ada yang lebih menarik nih waktu itu. Akhirnya saya bertanya ke Kang Koodan tuh tentang cara perawatannya dulu lah gitu istilahnya, apakah sulit ketika saya memelihara rancu atau berbeda gitu kan istilahnya. Koodan menjelaskan panjang lebar. Akhirnya saya ada minat untuk mencoba memelihara oranda tuh. Ya setelah itu saya lanjutkan, setelah saya balik ke rumah mungkin saya lanjut cecetan sama Koodan lah gimana. Terus diajak tuh sama Koodan, Dut kalau misalkan kita ada kumpul-kumpul atau apa sinilah gitu kan istilahnya. Oh apa tuh kok, kata apa, komunitas atau gimana gitu kan. Iya di Bandung tuh ternyata ada yang namanya Pasundan Golfish Forum tuh. Saya tuh diajak tuh sama Koodan buat masuk ke Pasundan gitu, istilahnya kumpul-kumpul lah sama anak-anak gitu kan istilahnya. Sering kumpul sama mereka gitu kan, sering kopdar atau apa. Sekitar Februari akhir atau Maret awal lah, si anak Pasundan tuh mau bikin kontes. Nah dari situ saya mulai sering lah ngumpul sama mereka gitu kan istilahnya, kayak diajak join buat bantu-bantu mereka bikin kontes gitu kan istilahnya. Nah kebetulan mereka waktu itu nggak ada orang yang bisa buat desain. Saya ngajuin tuh karena ya mungkin saya emang basicnya saya di desain grafis lah gitu kan istilahnya. Saya nawarin tuh, kok sama saya aja untuk masalah desain semuanya aman lah gitu kan insya Allah gitu kan istilahnya. Akhirnya saya ditarik lah sama Koodan, udah Dut jadi salah satu pengurusnya aja di sini. Oh ya kok gitu, kalau saya sih seneng-seneng aja gitu kan istilahnya kan gitu kan, bisa masuk ke komunitas yang ya menurut saya waktu itu di Bandung gede lah gitu kan istilahnya. Apalagi bisa sampai bantu kontes Pasundan itu. Terus ya saya kan ngobrol lah gitu kan sama mereka gitu kan istilah mengenai salah satunya mungkin nge-grooming, terus cara berjualan ikan koki itu gimana lah gitu kan istilahnya waktu itu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama mereka. Sebelumnya berjualan udah gitu. Cuman saya tuh pengen kayak berjualan yang lebih mengembangin saya tuh untuk berjualan lebih lebar lagi di sosmednya, di lokalnya gitu kan, sampai mungkin di luar negeri tuh kayak gimana tuh saya ngobrol-ngobrol sama mereka gitu kan, misalnya caranya gimana. Nah pada umumnya kan rata-rata lah gitu kan, seorang groomer biasanya suka menghasilkan sebuah produk lah dari ikan mas koki yang hasil dia grooming sendiri, nah yang untuk dijual kan istilahnya. Nah saya sendiri menjual kayak ikan-ikan yang udah saya grooming sendiri itu ya saya upload di media sosial lah, mungkin kayak Facebook, Instagram gitu kan. Nah akhirnya ya saya dikenal sebagai groomer sekaligus seller di JC Golfish. Untuk ikan jenis mas koki sendiri gitu yang saya grooming di sini, rata-rata ikan yang untuk kontes sih saya grooming semua lah gitu kan, mulai dari demekin, ryukin, rancu, oranda. Cuman saya sendiri untuk sekarang lebih dominan di oranda.
Karena jenis oranda ini paling banyak diminati lah mungkin untuk saat ini lah, terutama sekarang lagi banyak yang muncul itu yang naik daun itu oranda jenis short tail gitu kan. Dia tuh ekor pendek, lebih bulky lah, lebih bulat dari yang oranda long tail gitu kan istilahnya. Untuk bahan grooming ikan mas koki sendiri ya di Jersey Goldfish dari berbagai macam farm ya saya mengambilnya gitu kan istilahnya, mungkin dari rancu, saya dari TA gitu kan, kebanyakan sih dari TA lah gitu kan, mungkin kayak dari Maya Rizka, Gemilang. Untuk jenis Ryukin sendiri sama, saya kebanyakan dari TA gitu kan, yang mungkin ada beberapa dari Jakarta juga lah gitu kan, mungkin dari Khairul Yakin, dari DRM lah gitu kan. Untuk jenis Demokin sendiri sama lah gitu kan, saya rata-rata dari mereka juga gitu kan, kebanyakan dari TA. Nah, untuk jenis oranda sendiri gitu kan istilahnya, saya di sini dominannya dari ikan-ikannya Kodan, dari farmnya Koki SR. Nah, ada juga saya ngambil dari farm lain gitu kan, kayak dari Koabun, Kairos, Sativa, dari JP, dari Aji Setiawan, dari RGF. Saya pun ada gitu kan dari beberapa dari mereka gitu kan. Tapi karena saya di sini lebih suka ikan-ikan yang dari Kodan gitu kan, jenis orandanya gitu kan, apalagi emang dari saya sendirilah gitu kan, dari satu kota, dari Bandung gitu kan, saya lebih banyak di sini dominannya ikan-ikannya dari Kodan gitu kan, dari Koki SR farm. Untuk populasi ikan masuki yang saya punya di sini mungkin kurang lebih ada 100 ekor lah kira-kira. Hampir 50%-nya itu dominan di oranda, kayak Ryukin, Demokin, Rancu, ya mungkin kebagi-bagilah, ada berapa nggak terlalu banyak gitu kan, emang lebih doyannya di oranda gitu kan. Untuk hama yang pernah saya temuin lah di sini kan, pada umumnya sih emang yang sering dialami ikan mas koki tersebut lah, mungkin kayak sisik nanas, insang busuk, white spot, kayak gitulah. Untuk menangani ikan-ikan yang sakit tersebut sih, saya untuk sekarang sudah bisa mengobatinya gitu kan, yang mungkin kayak sisik nanas, saya diobatinya dengan menggunakan metronidazole gitu kan, ya antibiotik lah gitu kan biasanya. Mungkin kayak white spot itu udah umum lah, orang-orang udah pada tahu mungkin cara mengobatinya dengan cara pakai metalin bu di heater gitu kan istilahnya. Untuk cara mengobati insang busuk sendiri gitu kan, saya pakai obat dari Doknoy. Dia udah ada obat untuk mas koki cara mengobati insang busuk. Nah, saya mengobatinya ya dengan cara seperti itulah, dengan obat-obatan yang emang udah ada dijual umum gitu kan. Untuk pemilihan bahan ikan mas koki yang mau di grooming lah gitu kan, saya di sini mulai ngambil rata-rata usia ikan mas koki di umur 3 bulan lah, atau di size mungkin di 8, 9, 10 cm gitu kan. Kenapa saya mengambil di size segitu? Untuk saya pribadi sih mengambil ikan dari size 5, 6 cm itu tidak saya anjurkan, karena ikan-ikan yang masih sekecil itu tuh lebih cocok untuk di breeder lah. Mereka cara penanganan untuk ikan di size seperti itulah, cara di breeder sama groomer kan berbeda mungkin gitu istilahnya. Untuk saya pribadi sih saya belum siap mengambil ikan-ikan di size segitu. Kalau kita ngambil dari size sekecil gitu tuh, kita tuh harus ngeadaptasiin dulu dari yang awalnya sasut ke pelet, tuh agak berabe kalau menurut saya gitu kan. Beda kalau dari farmnya atau dari breedernya kita ngambil ikan yang emang udah makan pelet dari sananya, ya di kita pun nggak usah kayak ada treatment atau adaptasi pakan lagi lah begitu kira-kira. Untuk treatment pakan sendiri ya, karena mungkin keseharian saya bekerja gitu kan dari pagi sampai sore, treatment pakannya saya biasa menggunakan food timer. Nah, untuk penggunaan food timer sendiri gitu kan, saya menggunakan food timer ini sehari itu 12 kali dari pagi sampai sore gitu. Jadi walaupun saya pergi bekerja gitu kan, ikan mas koki sih aman gitu kan, nggak sampai nggak makan lah gitu kan, sehari itu masih tetap makan. Nah, mungkin ketika saya pulang bekerja gitu kan, saya biasanya suka kasih asupan tambahan lah, mungkin kayak cacing beku, tapi itu nggak saya berikan setiap hari. Mungkin dalam 1 minggu itu paling memberi itu seminggu 2 kali lah.
di saat Sabtu Minggu kan saya libur tuh bekerja. Nah, untuk Sabtu Minggu itu biasanya saya suka ngasih tambahan full satu hari itu saya bikin kukusan telur. Racikan saya sendirilah mungkin untuk tambahan nutrisi supaya ya ikan-ikannya lebih bulky lah gitu kan. Lebih enak lah, lebih jos gitu. Nah, di hari Minggunya biasa saya suka puasain ikan. Menurut saya sih puasa itu wajib ya gitu kan istilahnya. Di sini setiap hari Minggu itu biasanya suka puasa, pasti wajib lah gitu kan ya, biar pencernaannya si ikan mas koki itu lancar gitu kan, terus menghindari kayak penyakit bloating lah gitu kan, atau perut kegendutan gitu kan, nggak enak juga gitu kan istilahnya kalau sampai seperti itu, gangguan pencernaan lah gimana gitu kan, nggak enak. Untuk fasilitas yang saya gunakan di sini, saya menggunakan bak fiber dengan ukuran 280 kali 180 dengan tinggi 80 cm dengan kapasitas air sebesar kurang lebih 3,5 ton lah ada di sini. Untuk fiber ini saya menggunakan chamber belakang dengan 5 sekatan lah. Untuk chamber pertama ini saya menggunakan full matala. Nah, untuk di chamber kedua saya menggunakan jaring nelayan. Dua chamber itu saya menggunakan full mekanik lah. Nah, dari chamber ketiga, 3, 4 itu saya menggunakan media biologis. Nah, untuk media biologisnya sendiri di chamber ketiga saya menggunakan batu apung, full batu apung. Nah, untuk chamber keempatnya sendiri saya full menggunakan lava rock. Nah, untuk chamber 5-nya saya pompa dan lampu UV gitu kan. Pompanya sendiri saya menggunakan di sini kurang lebih 16.000 liter airnya. Nah, untuk UV-nya saya menggunakan yang berukuran 30 watt lah gitu kan. Cuman satu aja, cuman saya rasa itu cukup untuk sudah menampung kapasitas di fiber inilah gitu kan. Untuk penjualan ikannya sendiri ya, saya sih biasanya menjualnya di Instagram saya di jc_goldfish sama di Facebook pribadi saya Budi Gunawan. Cara saya berjualan ikannya sih sama ya sebenarnya pada umumnya gitu kan, nggak beda jauh. Saya mungkin video, saya posting, video posting, itu aja sih gitu kan, nggak ada yang membedakan. Mungkin dari cara pengambilan videonya, cara pengambilan foto ikan mas kokinya gitu kan, mungkin saya buat lebih agak menarik lah gitu kan. Yang penting ikannya tuh sama videonya tuh jelas lah gitu kan, niat lah gitu kan istilahnya. Jadi ikan yang mungkin terlihat lumayan jadi bagus, ikan yang emang udah bagus terlihat lebih bagus lagi gitu kan istilahnya, kayak gitu sih. Untuk mengikuti kontes ikan mas koki sendiri lah gitu kan, saya memulai iseng-iseng ikut kontes tuh dari tahun 2022. Saya ngeliat ada poster-poster gitu kan di Facebook. Waktu itu emang bukan di daerah saya di Bandung, tapi di Tangerang atau Jakarta lah gitu kalau nggak salah. Nah, waktu itu sih saya belum kesana langsung gitu kan, tapi saya lebih ke menitipkan ikan saya kepada teman saya yang emang langsung kesana gitu kan, datang ke acara. Waktu itu emang belum dapet, tapi karena rasa penasaran saya gitu kan, ingin mencoba terus lah, intinya pengen menang lah gitu kan, gimana caranya ikan saya tuh bisa menang. Akhirnya saya ya coba terus lah gitu kan, ikan coba terus buat mengikuti kontes di daerah-daerah lah ya, walaupun saya sendiri nggak datang, tapi saya titip lah ikan saya gitu kan ke orang-orang yang emang saya percaya lah gitu kan, di setiap daerahnya gitu kan saya menang. Untuk kontes yang bisa dibilang yang bisa saya menangin pertama lah waktu itu, kebetulan saya dapat di Solo ya, waktu itu di Rancu gitu kan, kalau seingat saya gitu kan, seingat saya tuh di baby atau junior waktu itu. Akhirnya makin kesini alhamdulillahnya tuh ya ada prestasi lah gitu kan istilahnya dari saya. Nah, makin kenal lah gitu kan, banyak ya kayak pemain-pemain yang mungkin lebih dulu lah, lebih senior dari saya. Mulai dari situ juga saya mulai sedikit dikenal lah gitu kan sama orang-orang gitu kan, oh Dudi, oh ini Dudi. Nah, untuk kontes yang paling berkesan sih menurut saya waktu itu di Piala Raja ya gitu kan istilahnya. Ya walaupun emang saya di situ nggak dapet lah gitu kan istilahnya, cuman
menurut saya sih itu kontes yang mewah lah gitu kan, istilahnya dari lawan-lawannya pun serem-serem gitu ikannya gitu kan, istilahnya yang benar-benar juara, layak banget untuk juara gitu kan istilahnya. Nah untuk yang baru-baru ini sih kemarin ada Nusatik sama Aquafest lah gitu kan. Nah saya tuh ingin banget tuh pengen dapat piala Nusatik waktu itu, dapet tuh untungnya saya di rancu kelas baby waktu itu dapat juara 3. Itu salah satu piala yang emang berkesan lah buat saya karena emang saya pengen banget gitu kan dapat piala di Nusatik. Sama satu lagi di kontes online waktu itu ada IGOC. Saya pengen juga tuh dapat piala di situ lah. Ya alhamdulillah waktu itu saya dapat piala juga di situ. Ya emang cakep sih gitu kan pialanya, makanya saya pengen banget waktu itu piala itu. Untuk rencana saya ke depannya di Jersey Goldfish sendiri sih saya yang jelas pengen nambah fasilitas saya ya gitu kan istilahnya, biar lebih bisa banyak nge-grooming ikan juga gitu kan istilahnya, biar makin banyak ikan-ikan dari farm yang bisa saya coba grooming mungkin gitu kan, bisa dicoba gitu kan. Kalau semakin banyak fasilitas mungkin ya ngurus mungkin makin capek, cuman kan di bawah happy gitu kan, saya malah seneng gitu kan, saya bisa nampung ikan lebih banyak lah, nyobain ikan dari farm anu gitu. Harapan saya untuk di Mas Koki sendiri ya gitu kan, ya semakin maju lah, semakin berkembang gitu kan, terutama mungkin buat penghobi-penghobi di Bandung ya gitu kan istilahnya. Ya saya ingin tuh Bandung lebih terkenal lah gitu, lebih maju lagi gitu kan. Setiap kontes tuh nunjukin Bandung itu ada gitu kan istilahnya, entah dari breedernya gitu kan, dari penghobi-penghobinya, groomer-groomernya ya, pemain kontes di Bandung tuh banyak lah gitu kan istilahnya. Pokoknya mah kita harus maju bareng lah, lebih mengangkat nama Bandung juga lah gitu kan di dunia perkokian lah gitu kan. Pesan-pesan saya untuk sahabat Lentera 3 ya, yang semangat lah gitu kan nge-grooming kokinya gitu kan istilahnya, jangan sampai ada capek atau nge-grooming koki itu asik kok, serius. Dari awalnya ikan kecil tiba-tiba besar gitu kan, apalagi kalau emang ikan itu bisa kita bawa kontes terus juara, rasa bangganya sih udah nggak ada lawan gitu, maksudnya tuh udah jos lah gitu kan. Nah, sahabat Lentera 3, seperti di awal kan saya tadi mau menjelaskan oranda yang ada di Jersey Goldfish. Nah, kebetulan ini saya ada 2 contoh ikan tersebut ya, dengan jenis yang sama, oranda black gold, long tail, dengan ukuran yang kurang lebih sama, dengan umur yang kurang lebih sama juga lah, sekitar 5 atau 6 bulan ikan ini. Sekilas terlihat hampir sama ya, cuman dari kedua ikan ini ada perbedaan secara kualitasnya gitu kan. Yang satu termasuk fancy dan yang satu lagi SQ atau yang biasa kita pakai untuk kontes gitu, sahabat Lentera 3. Nah, untuk ikan ini termasuk kelas fancy. Kenapa saya sebut fancy? Karena dari dorsal pun ini kan udah nggak enak lah gitu kan, udah lemes, terus udah ngelipet-lipet juga gitu kan, dari anal pun udah pangkal ekornya udah nggak enak lah gitu kan, terus ekor udah lipat-lipat, kepala udah, dari kepala badan sama ekor tuh proporsinya udah nggak enak lah, udah nggak dapet gitu kan, seperti itu. Bisa dilihat sebenarnya gitu. Nah, untuk ikan yang ini, kenapa bisa disebut ikan SQ atau show ya? Secara overall, ikan ini lebih rapih, lebih jos dari yang fancy barusan gitu kan. Dari segi kepala ya gedenya dapet, dari ekornya gedenya pas, dorsal tegak, body bulky-nya cocok gitu, nggak kegendutan, nggak kurus gitu kan. Dari segi
kelengkapan anatomi pun dia anal 2, dayung, ekor oke, kepala oke, body oke, progresnya dapat banget lah gitu kan istilahnya. Semuanya enak lah kalau dilihat gitu. Makanya yang membedakan ikan ini kenapa bisa disebut SQ atau show sama yang ikan fancy-nya tadi, ya ikan ini lebih secara postur, secara anatomi lebih baik lah dari yang ikan itu gitu kan. Nah dari renang pun kelihatan gitu kan, ikan yang show lebih anggun, lebih enak dilihatnya gitu kan. Beda sama ikan yang fancy, renangnya pun geradagan gitu kan, istilahnya kayak gitu lah. Karena emang proporsinya dia pun udah nggak dapet untuk yang ikan fancy. Nah, segitu aja untuk sahabat Lentera 3, mungkin edukasi atau informasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin yang mau mencari ikan mas hoki gitu kan, ya bisa mencari saya di Instagram @golfish atau di Facebook pribadi saya Dudi Gunawan. Nah, untuk info lebih lanjutnya gitu bisa kontak saya aja di 0822 1021 0474. Nah, jangan lupa subscribe YouTube Lentera 3. Sampai ketemu lagi sahabat Lentera 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.